Selamat datang di Game of Thrones versi Indonesia. Teman-teman merapat, dengan latar belakang kita yang berbeda, kita semua hadir di sini untuk menyaksikan kisah paling epik di jagat Nusantara. Jangan lupa like, subscribe supaya tidak ketinggalan kelanjutan seri ini di tiap minggunya. Yuk, mari kita tahu. Kisah ini bermula di sekitar tahun 1478 Masehi di daerah bernama Nusantara, panggilan masa lampau bagi negara Indonesia ini. Indonesia atau Nusantara sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki ribuan pulau dengan keunikan dan kekuatan masing-masing. Namun terletak di bawah sana, ia berdiam, menunggu. Ya, Pulau Jawa, pusat gravitasi spiritual dan politik Nusantara. Siapa yang menguasai Jawa, dia menguasai takdir dari seluruh kepulauan. Dan kini, di akhir abad ke-15, nasib pulau ini berada di ujung tanduk. Ini adalah akhir dari zaman klasik Jawa. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar, Majapahit, masih berdiri, namun sekarat setelah serangkaian konflik internal. Sementara itu, di sepanjang pantai utara Jawa, kekuatan baru berbasis perdagangan dan Islam mulai bangkit dan menantang tatanan lama. Dengan adanya ketidakstabilan ini, kita akan melihat bagaimana Jawa, pulau yang paling berpengaruh di Nusantara, akan mulai diperebutkan selama berabad-abad. Inti dari perebutan kekuasaan ini tertulis dalam Babad Tanah Jawi atau Hikayat Tanah Jawa. Babad Tanah Jawi diciptakan untuk meyakinkan rakyat bahwa salah satu penguasa memiliki wangsit, mandat ilahi yang sah untuk menguasai seluruh Jawa. Siapa penguasa ini? Dari kerajaan apa? Tunggu dulu. Agar sang penguasa tak bernama ini memiliki tahta yang sah, mereka butuh legitimasi yang tak tertandingi. Mereka harus membuktikan bahwa wangsit, mandat ilahi untuk berkuasa, telah diturunkan langsung kepada mereka. Untuk mendapatkan wangsit mutlak, Babad Tanah Jawi melakukan manuver cerdik. Mereka menggabungkan 3 sumber otoritas menjadi satu. 1. Otoritas Islam. Garis keturunan sang penguasa ini dimulai dari Nabi Adam. 2. Otoritas Hindu Jawa. Garis keturunan sang penguasa ini kemudian dihubungkan pula kepada dewa Hindu, Batara Guru, dan mengalir ke raja-raja kuno. 3. Otoritas spiritual. Dengan sintesis ini, sang penguasa ini mengklaim diri sebagai pewaris sah dari semua kekuatan spiritual dan politik di Jawa. Namun, agar babad ini berhasil, garis keturunan ini juga harus melewati Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar. Babad mengklaim bahwa raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V, adalah nenek moyang langsung dari sang penguasa tak bernama ini. Menurut Babad, Prabu Brawijaya V memiliki seorang selir keturunan Tiongkok. Dari hubungan inilah lahirlah seorang putra yang kelak menjadi pendiri Kesultanan Islam pertama di Jawa, Raden Patah, atau yang dikenal juga dengan nama Jinbun dalam kronik Tiongkok. Kedepannya, serial kita akan menggunakan metode historiografi komparatif. Kita akan menikmati drama epik Babad, namun kita akan menyaring mitosnya dengan arsip Belanda, kronik Tiongkok, dan temuan arkeolog. Raden Patah siap memulai lembaran kisah epik ini. Kamu siap? Kamu ingin tahu siapa penguasa tak bernama yang mana Babad Tanah Jawi diciptakan untuknya? Subscribe dan tunggu kelanjutan kisah epik ini minggu depan. Salam tahu!